家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue bilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancut perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat sebelumnya telah menghilangkan boneka dewa dari Swan King. Xiaoyan juga pada saat ini berteriak dengan dingin agar Swan King dengan cepat keluar dan membawa Yang Mulia Ratu. Di sisi lain, Swan King gemetar dan ia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Secara logika, Xiaoyan tidak akan mampu melawan boneka dewa asli yang begitu kuat dan pasti akan terbunuh. Namun segalanya menghilang begitu tiba-tiba dan ini merupakan kartu truf terkuat yang dimiliki Swan King. Ia tidak menyangka bahwa kartu truf ini masih bisa diselesaikan oleh Xiaoyan dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Sementara itu Xiaoyan lanjut bergerak dan mengulurkan tangannya menggunakan energi di lautan pagoda pemurnian untuk mengaktifkan formasi teleportasi yang ditinggalkan Goyan. Melihat hal ini, Swan King pun seketika terkejut dan bergumam kapankah formasi bergerak ini diatur. Xiaoyan mungkin tidak ahli dalam formasi, apalagi memiliki kesempatan untuk mengatur formasi ini. Terkecuali Swan King tiba-tiba menoleh menatap ke arah Goyan yang pada saat ini tampak terlihat bangga. Swan King pun menggertakkan gigi dan berkata bahwa sepertinya ini dilakukan oleh Goyan. Goyan tersenyum dan berkata bahwa dunia dapat melihat kesetiaan Goyan. Meskipun Swan King memiliki sedikit kecerdasan, tetapi hal tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan bajingan Xiaoyan ini. Selain itu, Goyan juga ingin berkata bahwa ia tidak akan bisa menemaninya lagi dan selamat tinggal. Goyan seketika melarikan diri melesat dan menghilang dari sisi Swan King. Dalam sekejap mata ia bergegas menuju ke arah Xiaoyan hingga akhirnya mendarat di bahu Xiaoyan. Ekspresi kesombongan pada saat ini masih terlintas di wajah Goyan. Goyan lanjut berkata bahwa ia tahu Xiaoyan akan bisa melakukan hal ini. Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab Goyan tetapi menunggu tanggapan dari Swan King. Tidak bermasalah jika Swan King pada saat ini tidak menjawab karena alam dewa kuno akan segera tiba. Selama Ye Beijing dapat menunda Suqian Tai, maka pertempuran hari ini pasti akan sepenuhnya Xiaoyan bisa membasmi Taixu dari Senshi. Sementara itu wajah Swan King masih terlihat muram sebelum akhirnya selembar batu giok transparan kembali muncul di telapak tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganas. Melihat ekspresi puas Xiaoyan pada saat ini, Swan King benar-benar tidak lagi bisa menahan emosinya. Swan King pun bergumam bahwa ia telah mengatakan sebelumnya tidak peduli apapun, ia akan menghabisi Xiaoyan di sini dengan cara apapun. Swan King lanjut menghancurkan kepingan giok transparan di tangannya dan sebuah kekuatan melesat keluar. Swan King pun segera berteriak agar semua prajurit Taixu mendengarkan perintahnya. Segera siapkan formasi untuk menyambut sang raja. Para prajurit Taixu yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya seketika mulai berkumpul. Selain itu, dewa Taixu yang sangat besar juga pada saat ini mulai berkumpul. Selanjutnya semuanya menyebar membentuk lingkaran demi lingkaran dan sangat mengejutkan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan tiba-tiba Xiaoyan mendapat firasat buruk. Selain itu, bahkan bintang-bintang di sekitar juga pada saat ini mulai bergerak perlahan hingga akhirnya belasan bintang berkumpul membentuk lingkaran. Xiaoyan segera bertanya kepada Goyan, formasi macam apakah ini? Mendengar hal tersebut, Goyan berkata kepada Xiaoyan sambil melihat ke sekitar. Goyan menjelaskan bahwa meskipun metodenya agak khusus, mereka bisa tahu dari susunannya bahwa ini pasti semacam formasi teleportasi. Namun formasi yang ingin mereka buat ini menggunakan jiwa sebagai medianya dan hal ini tidaklah mudah.
Xiaoyan mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi serius ketika bergumam mungkinkah ini adalah formasi bergerak. Apa yang ingin mereka pindahkan dan datangkan ke tempat ini? Xiaoyan pun kembali menoleh ke arah Goyan dan bertanya, bisakah Goyan mengunci Dewa Taiksu tempat Swan King berada? Goyan segera menyapu pandangannya menatap ke arah Dewa Taiksu yang pada saat ini saling bersilangan satu sama lain. Selanjutnya Goyan menunjuk ke arah Dewa Taiksu yang diyakini di mana ada Swan King berada di dalamnya. Xiaoyan pun melangkah maju dan sosoknya tiba-tiba melesat langsung menuju ke Dewa Taiksu yang ditunjukkan oleh Goyan. Goyan juga menjelaskan bahwa di dalamnya ada Swan King dan Yang Mulia Ratu. Begitu mendengar hal ini, kecepatan Xiaoyan pun segera meningkat drastis. Xiaoyan juga segera mengeluarkan tombak bencana yang dipadukan dengan guntur sejati penghancur kehampaan. Tombak dan guntur ini akan memberikan serangan fatal dan benar-benar dapat menembus Dewa Taiksu. Xiaoyan melesat dengan cepat hingga pada akhirnya Xiaoyan berhasil menghancurkan Dewa Taiksu yang ditunjuk Goyan. Namun begitu Xiaoyan masuk, Xiaoyan tidak menemukan keberadaan Swan King dan Yang Mulia Ratu. Xiaoyan pun berteriak ke arah Goyan, apakah Goyan mengingatnya atau tidak? Goyan segera berkata bahwa ia ingat, tetapi bagaimana mungkin ia tidak bisa menemukannya. Xiaoyan pun segera kembali keluar dan menatap ke arah Dewa Taiksu yang sangat banyak yang pada saat ini saling bersilangan. Mereka terus-menerus bergerak dan sungguh sulit untuk bisa menemukan keberadaan sosok Swan King. Pada saat yang bersamaan, sosok Ye Beijing dan Suqian Taiyi perlahan muncul dari kehampaan. Ekspresi keduanya pada saat ini tampak berbeda daripada sebelumnya. Kulit Ye Beijing pada saat ini terlihat kemerahan dan berkilau. Tampaknya Ye Beijing seolah-olah telah dipelihara oleh harta karun yang sangat kuat. Ye Beijing pun bergumam bahwa sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Meskipun rasa Suqian Taiyi ini tidak lagi harum, tetapi ia masih bisa untuk menghilangkan dahaga dari Ye Beijing. Ye Beijing pun menatap ke arah sosok Suqian Taiyi dan bertanya mengapa Suqian Taiyi terdiam dan apakah ia terlalu lelah. Suqian Taiyi pada saat ini hanya bisa terdiam dengan ekspresi pucat dan menatap ke arah Ye Beijing. Seolah-olah semua energi yang dimiliki oleh Suqian Taiyi pada saat ini telah dikuras habis oleh Ye Beijing. Meskipun tidak ada pertempuran, tetapi apa yang dialami oleh Suqian Taiyi ini bahkan lebih buruk. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang melesat dan sosoknya seketika tersenyum. Ye Beijing lanjut bergumam bahwa ia telah berkata sebelumnya Xiaoyan adalah raja di tempat ini. Oleh karena itu, bagaimana mungkin ia bisa mokat? Suqian Taiyi pun menoleh ke arah tempat Xiaoyan berada dan Suqian Taiyi segera menunjukkan senyum pahit. Matanya pada saat ini terbelalak. Segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya pada saat ini tampaknya benar-benar mengejutkan Suqian Taiyi. Selanjutnya Suqian Taiyi pada saat ini segera mengirim transmisi suara jiwa kepada Ye Beijing. Suqian Taiyi menjelaskan agar Ye Beijing pada saat ini segera membawa Xiaoyan pergi. Jika tidak, bahkan jika ia adalah raja dari Shenxi, ia mungkin akan dikalahkan di sini hari ini. Ye Beijing sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya ia melihat kembali ke sekitar. Ia melihat bintang-bintang yang membentuk formasi dengan para prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Selanjutnya Ye Beijing melirik ke arah Suqian Taiyi dan bergumam, mungkinkah Taiksu sedang memanggil sesuatu? Mungkinkah mereka pada saat ini memanggil sosok yang bernama Tuan Shu? Ye Beijing pada saat ini sama sekali tidak memancarkan ketakutan sama sekali ketika menyebutkan nama ini. Justru Ye Beijing tampak bersemangat begitu ia melirik ke arah Suqian Taiyi. Sementara itu Suqian Taiyi berkata bahwa sangat mungkin jika Tuan Shu pada saat ini benar-benar datang. Namun jika itu terjadi maka reinkarnasi yang mulia pasti akan mokat. Ye Beijing pun seketika tertawa dan berkata jika Tuan Shu berada di sini, kebetulan sekali karena ia belum pernah bertemu dengan pria ini. Ia ingin tahu apakah pria ini merupakan pria yang tampan atau tidak.
Ia juga ingin melihat apakah ia bisa tinggal bersamanya atau tidak. Su Qiantai terdiam melihat ekspresi kegembiraan yang terpancar dari Ye Beijing. Tampaknya Su Qiantai sudah biasa dengan sikap yang ditampilkan oleh Ye Beijing seperti ini. Selanjutnya Su Qiantai kembali menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan penuh kebingungan. Saat ini ia tidak mengerti bagaimana Xiaoyan melakukan semua ini. Dengan kekuatannya, mustahil bagi Xiaoyan untuk bisa mengalahkan boneka dewa asli. Su Qiantai pun bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang terjadi di sini. Di sisi lain, begitu melihat Su Qiantai yang muncul, Xiaoyan segera menggunakan transmisi jiwa kepada Su Qiantai. Xiaoyan berkata sebaiknya Su Qiantai memberitahu Xiaoyan di manakah Suan King berada. Su Qiantai pun segera menjawab pertanyaan Xiaoyan dan menjelaskan bahwa ia berada di posisi ketiga dari kiri. Xiaoyan pun segera menoleh dan mengunci Dewa Taixu yang disebutkan oleh Su Qiantai. Xiaoyan kembali menggunakan jantung guntur ekstrim dan guntur sejati penghancur kehampaan dengan tombak bencana. Xiaoyan menuangkan semua kekuatan guntur ke dalamnya. Xiaoyan pun melesat dengan sangat cepat dan begitu melihat hal ini, Suan King terkejut dan sosoknya bergumam bagaimana mungkin Xiaoyan bisa tahu lokasinya. Sementara itu Xiaoyan menyipitkan sedikit matanya dan berteriak bahwa kali ini Suan King tidak akan bisa lagi melarikan diri. Xiaoyan pada saat ini merasa marah karena semua yang terjadi telah diatur dan direncanakan oleh Suan King. Hanya saja sosok Zhang Mixi juga muncul dan membantu Suan King secara diam-diam. Ialah yang mengirim Xiaoyan datang ke sini terlebih dahulu hingga menyebabkan pertempuran pecah lebih awal. Bersamaan dengan hal tersebut, pada akhirnya Xiaoyan benar-benar sampai di tempat Suan King setelah tombak bencana menghancurkan Dewa Taixu. Xiaoyan mengikuti tombak bencana dari dekat dan Xiaoyan pada saat ini seketika memasuki Dewa Taixu. Namun bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba tombak bencana tampaknya dihalangi oleh suatu kekuatan. Seluruh kekuatan guntur dari tombak bencana seketika menghilang dan tombak bencana benar-benar terdiam kehilangan kekuatannya. Perasaan krisis yang kuat juga tiba-tiba melanda Xiaoyan dan Xiaoyan lanjut merasa lehernya tiba-tiba menegang. Sebuah tangan muncul entah dari mana dan mencengkeram leher Xiaoyan. Kehampaan mulai terdistorsi dan sosok samar perlahan muncul. Ia mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota emas, tetapi fitur wajahnya tampak kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Sosok berjubah kaisar ini pun perlahan bertanya, mungkinkah ini adalah Gu Zhongsheng? Mata Xiaoyan pada saat ini hanya bisa membelalak dan rasa tertekan di lehernya membuat Xiaoyan tidak bisa bergerak sama sekali. Bersamaan dengan hal tersebut, dua seruan datang di tempat yang berbeda ketika menyebut nama Tuan Su. Salah satunya adalah Suan King yang berada di belakang sosok yang baru saja muncul. Sementara sosok yang berseru yang lainnya adalah sosok Ye Beijing yang dipenuhi dengan keterkejutan. Ye Beijing pada saat ini memegang wajah cantiknya dan melangkah maju untuk melihat wajah dari Tuan Su dengan jelas. Sementara itu, sebelum Xiaoyan sempat membuka mulutnya, sebuah kekuatan dahsyat datang dari leher Xiaoyan. Tulang Xiaoyan langsung dihancurkan. Tuan Su pada saat ini segera bertanya apakah ia yang mengambil boneka dewa asli miliknya. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan Xiaoyan masih tidak bisa melihat wajah sosok ini dengan jelas. Bersamaan dengan Tuan Su yang baru saja mengajukan pertanyaan, pada saat ini sebuah suara halus terdengar dari sampingnya. Suara tersebut bertanya apakah wajahnya begitu tampan sehingga tidak dapat terlihat dengan jelas. Tuan Su pun seketika menoleh dengan keterkejutan menatap ke arah Ye Beijing yang pada saat ini datang ke sampingnya. Ye Beijing menatap ke arah Tuan Su yang memiliki nama lengkap Suzu dengan rasa ingin tahu yang besar. Melihat ekspresi aneh ini, Suzu pun seketika bertanya siapakah sosok ini. Selanjutnya ia mengangkat tangannya dan kekuatan dahsyat langsung menyelimuti Ye Beijing. Tampak terlihat jelas bahwa Tuan Su pada saat ini ketakutan melihat sikap dari Ye Beijing yang terdiam. Ia langsung berusaha mengusir Ye Beijing, tetapi tanpa diduga
Ye Beijing mengangkat telapak tangannya yang ramping dan meraih lengan dari Suzu. Ia benar-benar memblokir serangan dari Suzu dengan begitu mudah. Ye Beijing pun lanjut tersenyum dan berkata sebaiknya ia jangan marah dan mereka pada saat ini sebaiknya bermain. Suzu pun seketika mengerutkan kening sebelum akhirnya kembali bergumam bahwa ia pernah mendengar tentang wanita ini yang bernama Ye Beijing. Ye Beijing pada saat ini tampak tersipu dan bergumam sepertinya kecantikannya telah menjadi terkenal. Sementara itu di sisi lain, Suzu pada saat ini kembali bergumam bahwa Ye Beijing seperti apa yang dikatakan oleh rumor. Ia benar-benar merupakan wanita yang sangat gila. Pupil mata Ye Beijing seketika sedikit berkedip sebelum akhirnya bergumam bahwa ia suka dengan sebutan ini. Oleh karena itu, apakah Suzu pada saat ini bersedia bermain dengan Ye Beijing? Suzu seketika berteriak dengan keras dan sebuah benturan kuat mengguncang ruang memaksa Ye Beijing mundur. Selanjutnya Suzu kembali menjepit leher Xiaoyan dengan keras dan ia tampaknya benar-benar ingin menghabisi Xiaoyan. Hanya saja begitu ia hendak mencubit lengan Xiaoyan dengan kelima jarinya, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba menyerang Suzu dari belakang. Ye Beijing lah yang mengambil tindakan dan Ye Beijing segera berkata bahwa sosok Suzu hanyalah ilusi. Apakah ia pada saat ini ingin menghabisi kekasih laki-lakinya? Suzu pada saat ini sedikit terlempar, tetapi meskipun begitu genggamannya di leher Xiaoyan tidak mengendur sama sekali. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tampak lemah dan benar-benar tidak bisa melawan Suzu. Bersamaan dengan hal tersebut, suatu kekuatan mengalir ke tubuh Xiaoyan membuat Xiaoyan merasa gelisah seolah-olah Xiaoyan akan meledak tak terkendali. Kenangan di dalam pikiran Xiaoyan juga berkelebat liar dan secara naluri Xiaoyan pada saat ini memikirkan cara apapun untuk bisa menyelamatkan diri dari sosok Tuan Su. Xiaoyan berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri sekarang adalah menggunakan pagoda pemurnian. Namun berkali-kali Xiaoyan memanggil Zanlao untuk meminta bantuan. Zanlao sama sekali tidak menjawab. Xiaoyan juga tidak tahu mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak bisa bergerak dan Xiaoyan merasa bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan membimbingnya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Pada akhirnya setelah beberapa saat anggota tubuh Xiaoyan meledak berubah menjadi kabut berdarah. Tenggorokan Xiaoyan juga pada saat ini dipenuhi dengan darah dan Xiaoyan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun pada saat ini mata Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan amarah bersamaan dengan vitalitasnya yang cepat menghilang. Xiaoyan pada saat ini terkejut menatap ke arah wajah pucat dari Yang Mulia Ratu dengan jubah yang berlumuran darah. Ekspresinya juga tampak terlihat pucat ketika ia meminta Xiaoyan untuk menyelamatkannya. Xiaoyan pada saat ini melotot dan tidak menyangka bahwa Yang Mulia Ratu terluka parah. Tampaknya ia telah dianiaya oleh Taiksu. Tampaknya Yang Mulia Ratu tidak diperlakukan dengan baik sama sekali seperti apa yang dikatakan oleh Suqian Taiyi. Kemarahan di hati Xiaoyan langsung berkobar, tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak bisa melakukan apapun. Pada saat ini tubuh Xiaoyan meledak dan jantung api serta jantung guntur di tubuh Xiaoyan berubah menjadi bola-bola cahaya dan terbang kemana-mana. Mereka tampak seolah-olah telah kehilangan wadahnya. Melihat hal ini, Suan King pun tertawa dan bergumam, akhirnya penguasa Sensi Mokat. Suan King lanjut menoleh ke arah Yang Mulia Ratu dan berkata bahwa ia telah menjelaskan sebelumnya orang ini akan Mokat. Sepertinya rencana Yang Mulia Ratu masih belum sebanding dengan rencana Suan King. Suan King pun seketika tertawa terbahak-bahak seolah rencananya pada saat ini semuanya telah berhasil. Sementara itu dua baris air mata mengalir di wajah cantik dari Yang Mulia Ratu. Ia merasa sedih dan ia menutup dadanya yang tampak dipenuhi dengan luka. Yang Mulia Ratu segera berteriak bahwa Xiaoyan tidak boleh mokat. Jika Xiaoyan mokat, apa yang akan terjadi pada teman-teman dan anggota keluarga Xiaoyan? Yang Mulia Ratu mengeluarkan raungan yang menyayat hati dan dipenuhi dengan rasa penderitaan.
Sementara itu Tuan Su pada saat ini bergerak dan mengangkat tangannya sebelum akhirnya mencekik ke arah Yang Mulia Ratu. Darah langsung menyembur keluar dari mulut sang ratu. Ia tampak telah terluka parah dan melihat hal ini, Ye Beijing memiliki tatapan aneh ketika menatap ke arah Yang Mulia Ratu dengan bingung. Ye Beijing pun bergumam bahwa auranya jelas kuat dan ia seharusnya tidak terluka sama sekali. Apakah ia pada saat ini sedang berakting? Sementara itu sang ratu pada saat ini terus bergumam menyebutkan nama Xiaoyan dengan mulut yang berdarah. Ia mengangkat tangannya dengan susah payah dan meraih tempat di mana kabut berdarah Xiaoyan diledakkan. Sementara itu Tuan Su pada saat ini berkata jika Nanfu ingin mokat maka ia akan mengirimnya ke kematian. Selanjutnya ia menggenggam lengannya dengan keras seolah-olah ingin memusnahkan juga Yang Mulia Ratu. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini hanya mencubit dagunya dan tidak melakukan apapun. Ia tampaknya menyadari bahwa pada saat ini semuanya berjalan dengan tidak biasa. Selanjutnya ia melirik ke arah Xiaoyan dan bergumam apakah Xiaoyan benar-benar mokat. Namun fluktuasinya belum menghilang dan sebaliknya vitalitasnya terkumpul dengan cepat. Mungkinkah pada saat ini sesuatu akan segera terjadi? Begitu mendengar gumaman ini, wajah samar dari Tuan Su berbalik dan menatap ke arah tempat kabut berdarah Xiaoyan diledakkan. Pada saat ini tiba-tiba daging serta darah yang hancur mengembun kembali dan berubah menjadi sosok telanjang. Melihat hal ini, Ye Beijing menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan pipinya tampak merona. Dengan ekspresi kegembiraan, ia tanpa sadar bergumam bahwa ini merupakan sosok yang sangat tampan. Sementara itu di sisi lain, sesosok perlahan berjalan keluar dari kabut berdarah dengan jantung api dan jantung guntur yang menyatu kembali ke dalam tubuh Xiaoyan. Teriakan keras seketika terdengar ketika Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak peduli siapakah mereka, sebaiknya ia membiarkan Yang Mulia Ratu pergi. Ye Beijing yang tertegun pada saat ini kembali bergumam bahwa ternyata Xiaoyan pada saat ini masih belum mokat. Sementara itu Tuan Su segera melepaskan Yang Mulia Ratu dan berkata karena Xiaoyan belum mokat, ia pada saat ini hanya perlu menghabisi Xiaoyan berkali-kali. Sosoknya seketika tiba-tiba menghilang dan seketika kembali muncul di hadapan Xiaoyan. Ujung jarinya pada saat ini langsung ditunjukkan ke dahi Xiaoyan dan ia berniat untuk menghancurkan kelapa Xiaoyan. Pada saat ini mata Xiaoyan tampak dipenuhi dengan kobaran api yang sangat kuat. Ketika kekuatan dahsyat meledak dari ujung jari Tuan Su untuk melenyapkan Xiaoyan, kecepatan Xiaoyan meroket dan sosoknya menghilang dalam sekejap mata bergerak ke belakang Tuan Su. Xiaoyan segera mengeluarkan teknik jari pelahap kehidupan, tetapi sebelum jari tersebut terjatuh, sosok dari Tuan Su tiba-tiba menghilang. Suaranya juga segera bergema di telinga Xiaoyan ketika berkata bahwa Xiaoyan hanyalah seekor semut. Semuanya hanyalah angan-angan dan Xiaoyan akan segera mokat. Tiba-tiba sebuah kekuatan dari atas ke bawah menghantam Xiaoyan menyebabkan Xiaoyan membungkuk. Tuan Su mengelurkan tangannya dari kejauhan dan telapak tangan raksasa yang tak terlihat itu menekan ke arah Xiaoyan. Tuan Su tiba-tiba menekan kelima jarinya ke depan dan menurutnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan langsung dihancurkan. Sementara itu Xiaoyan tanpa adanya rasa takut pada saat ini bertanya apakah Tuan Su benar-benar begitu tangguh. Jika begitu permasalahannya, mengapa ia pada saat ini tidak berani datang langsung ke Senshi? Selain itu, mengapa ia ingin menghabisi Xiaoyan dengan segala cara dengan kekuatan Xiaoyan yang masih belum meningkat? Semua ini jelas merupakan ketakutan yang terlintas di benak Tuan Su. Bersama dengan perkataan Xiaoyan yang terdengar, aura di tubuh Xiaoyan terus-menerus meledak, tumbuh dengan kecepatan yang gila. Tubuh Xiaoyan yang awalnya membungkuk perlahan-lahan tegak dan Xiaoyan menatap ke arah Tuan Su dengan tatapan mata yang amat dingin. Xiaoyan bisa melihat bahwa Tuan Su yang muncul di hadapannya ini bukanlah dirinya yang sebenarnya. Ini seharusnya adalah metode yang sama dengan yang digunakan oleh Suqian Tai sebelumnya. Ia menggunakan formasi untuk membuat kehendaknya datang dan bukan tubuh aslinya.
Tetapi meskipun begitu, sesungguhnya orang ini tetap bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Xiaoyan. Terlebih lagi, sumber dari semua kekuatan Xiaoyan pada saat ini adalah keterampilan bertarung transendensi yang diwariskan kepada Xiaoyan oleh Nirwana. Ini merupakan keterampilan yang disebut dengan keterampilan kemurkaan terakhir. Amarah yang terpendam di dalam hati Xiaoyan tampaknya telah meledak. Melihat Yang Mulia Ratu yang terluka parah dicekik oleh Tuan Su, semuanya benar-benar telah menjadi pemicu amarah ini. Xiaoyan lanjut mengangkat telapak tangannya dan telapak tangan raksasa yang menyala-nyala mengembun bertabrakan dengan telapak tangan Tuan Su. Telapak tangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan ini berkali-kali lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Telapak tangan tak kasat mata milik Tuan Su hancur berkeping-keping dan lengannya terpental. Xiaoyan lanjut melangkah maju 2 langkah dan api 3 warna mengembun keluar saling terkait di hadapan Xiaoyan. Tanpa Xiaoyan harus melakukan apapun, teratai api 3 warna mengembun di depannya dan terbang langsung ke arah sosok Tuan Su. Melihat serangan tersebut, Tuan Su bergumam bahwa semut adalah semut, yang lemah adalah yang lemah. Hal-hal yang tidak dapat meningkatkan keadaan Xiaoyan untuk sementara waktu pada akhirnya palsu dan sama-sama rentan. Tuan Su lanjut membalikan telapak tangannya ke atas dan teratai api 3 warna yang dilesatkan oleh Xiaoyan seketika hilang. Teratai api ini benar-benar menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada sama sekali. Sementara itu Xiaoyan tiba-tiba membuka lengannya dan api serta guntur meledak dengan liar. Xiaoyan lanjut melangkah berturut-turut ketika mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. 7 kaki yang kokoh mengguncang kehampaan ketika dilesatkan dengan ganas ke arah Tuan Su. Api dan guntur dari Xiaoyan yang masing-masing mengembun menjadi 2 teratai juga terbentuk. Xiaoyan kembali mengangkat tangannya dan teratai api serta teratai guntur bertabrakan dengan keras ketika bergabung. Dengan kekuatan Xiaoyan yang telah meroket, Xiaoyan pada saat ini tidak membutuhkan waktu lama untuk menggabungkan keduanya. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit tercengang karena Xiaoyan tidak menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan akan meroket. Bahkan Xiaoyan tidak bisa merasakan seberapa besar kekuatan yang Xiaoyan miliki pada saat ini. Xiaoyan hanya merasa ada pasokan kekuatan yang tak terbatas di dalam tubuhnya. Xiaoyan juga tidak bisa merasakan adanya tekanan yang terpancar dari Tuan Su di hadapannya. Xiaoyan mengerutkan kening dan Xiaoyan menyadari bahwa hal ini memperlihatkan kesenjangan alam di antara kedua belah pihak. Meskipun semakin lama perbedaan kekuatan mereka pada saat ini semakin menyempit, Xiaoyan tidak tahu apakah Xiaoyan pada saat ini akan bisa mengalahkannya atau tidak. Pada akhirnya 2 teratai dengan kekuatan guntur dan api seketika terbentuk. 2 teratai api ini seketika menyebarkan energi yang begitu menakutkan. Ye Beijing dan Suqian Taiyi segera mundur dari jangkauan teratai tersebut. Tampak seolah-olah tidak ada satupun di antara mereka yang ingin terlibat dalam pertarungan di antara 2 sosok ini. Sementara itu di sisi lain, Tuan Su segera bergumam bahwa sekarang ia sedikit percaya Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia. Tetapi meskipun begitu, kekuatan Xiaoyan masih jauh daripada yang mulia. Secara logika, jika Xiaoyan benar-benar adalah yang mulia, Tuan Su bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa bergerak. Begitu suaranya terdengar pada saat ini, seketika kegelapan dengan cepat menyebar di sekitar Xiaoyan. Api serta guntur Xiaoyan pada saat ini tampak tertutup oleh lapisan kabut berwarna hitam. Tuan Su lanjut berkata bahwa kekuatan aturan Xiaoyan tidak cukup kuat. Jika saja Xiaoyan bisa mencapai level seperti Tuan Su mungkin tidak akan bisa bersaing dengan Xiaoyan. Begitu selesai berbicara, ia pada akhirnya segera menjentikan jarinya dan teratai kembar Xiaoyan seketika menghilang begitu saja. Teratai ini berubah menjadi asap hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar. Tampaknya dengan kekuatan aturan yang dimiliki oleh Tuan Su, kekuatan apapun yang digunakan oleh Xiaoyan tidak berarti. Selanjutnya Suzu membuat gerakan dengan mengelurkan telunjuk dan jarinya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan merasakan kegelapan menyelimuti matanya.
Sekeliling Xiaoyan tampak tertutup oleh lapisan kabut berwarna hitam, begitu juga di mata Ye Beijing dan Su Qiantai. Mereka pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan yang tampak diselimuti oleh kabut hitam. Tubuh Xiaoyan langsung ditelan oleh kegelapan dan semua yang berada di sana tampak membusuk dengan cepat. Jantung Xiaoyan juga pada saat ini terguncang. Serangan ini tidak memiliki arah dengan jelas dan tidak tahu bagaimana cara Xiaoyan untuk bisa melawan. Xiaoyan hanya bisa menyaksikan dirinya dimusnahkan di dalam kegelapan. Sementara itu Su Qiantai pada saat ini bergumam bahwa kekuatan aturan dari orang ini adalah kegelapan. Tidak heran ia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Su Qiantai. Selanjutnya Su Qiantai pada saat ini segera menjauhkan diri, begitu juga dengan Ye Beijing. Ye Beijing pada saat ini bergumam, mungkinkah Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan mokat? Jika begitu permasalahannya semuanya akan sangat disayangkan. Xiaoyan bahkan belum sempat menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan Ye Beijing. Jika hal ini terjadi, maka kematian dari klon Yuyan sebelumnya sungguh sia-sia. Ye Beijing menatap ke arah Xiaoyan yang tampaknya kondisinya semakin tidak baik. Namun ketika ia mengalihkan pandangannya dan menatap kembali ke arah Yang Mulia Ratu, meskipun penampilannya tampak menyedihkan, tetapi tidak ada yang salah dengan auranya. Ye Beijing pun kembali bergumam bahwa konon dikatakan Ratu Sensi adalah ahli dalam tipu daya dan kelicikan. Sekarang tampaknya reputasinya memang pantas. Mungkin ia menggunakan metode ini untuk membuat Xiaoyan mengerti pertempuran yang sangat ekstrim. Ye Beijing awalnya berniat untuk mengambil tindakan, tetapi begitu melihat ekspresi Yang Mulia Ratu, ia sedikit mengendur dan terdiam. Ye Beijing kembali bergumam karena sang ratu tidak terburu-buru, maka Ye Beijing juga tidak perlu mengambil tindakan. Meskipun kekuatannya sedikit lemah daripada Ye Beijing, tetapi ia tampaknya sungguh cukup sulit untuk dihabisi. Ye Beijing pun kembali menoleh ke arah Xiaoyan yang masih diselimuti dengan kegelapan. Menghadapi krisis kematian yang hebat, Xiaoyan berubah menjadi kilatan pelangi panjang dan meledakkan seluruh kekuatannya bergegas menuju ke arah Tuan Su. Xiaoyan menyadari bahwa yang dihadapi oleh Xiaoyan kali ini bukan lagi apa yang disebut dengan perbedaan kekuatan. Ini merupakan kesenjangan besar dalam ranah dan Xiaoyan tidak bisa menghadapinya. Tuan Su ini memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Su Qiantai. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menandinginya? Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menjadi lawan dari Tuan Su? Su Qiantai pada saat ini berada di langkah kelima, dan ketika ia menjadi raja, ia berada di langkah keenam keabadian para dewa. Dengan begitu, maka kekuatan Tuan Su ini mungkin berada di atas Su Qiantai atau bahkan telah meningkat ke level ke-7. Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan keningnya, dan tampaknya di mata Xiaoyan, apa yang disebut dengan keterampilan bertarung transendensi ini hanyalah permainan anak-anak sejauh yang diketahui oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak lagi merasakan adanya peningkatan kekuatan, dan Xiaoyan hanya bisa menggertakkan gigi. Xiaoyan pada saat ini kembali menginjak guntur ekstrim dan kembali melesatkan banyak serangan ke arah Tuan Su. Tinju ini mengenai Tuan Su, tetapi ketika tinju hendak mengenai wajahnya, tinju tersebut menghilang. Xiaoyan berusaha menggunakan jantung api untuk melawannya, tetapi kekuatan aturan dari Tuan Su ini terlalu kuat. Xiaoyan sama sekali tidak mampu menghadapinya, dan kali ini krisis kematian bahkan menjadi semakin hebat. Jiwa Xiaoyan pada saat ini juga tampak terasa seolah-olah ditelan oleh kegelapan. Di mata Xiaoyan, langit semakin gelap, kabut hitam semakin tebal, seolah-olah seluruh dunia dengan cepat berubah menjadi hitam. Sementara itu Tuan Su menatap ke arah Xiaoyan yang terus-menerus berjuang dengan sia-sia. Sosoknya pada saat ini sedikit tersenyum. Di matanya tampaknya Xiaoyan tidak lagi memiliki peluang untuk bisa bertahan hidup.